Kepergok pemilik maling motor di Garut nyaris tewas diamuk massa. Komplotan begal dengan modus batang pohon pisang di Garut ditangkap. Menjelang perayaan Imlek dan bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bandung merangkak naik. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, maling motor di Kabupaten Garut tertangkap basah oleh warga saat hendak membobol kunci kontak sebuah sepeda motor yang terparkir di depan toko bangunan. Akibatnya saudara, pelaku menjadi bulan-bulanan massa sebelum akhirnya diamankan pihak kepolisian. Inilah rekaman video amatir saat warga dan pemilik sepeda motor berhasil menangkap seorang pencuri di Kampung Cinta Kembar, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang. Pelaku tak berkutik saat aksi kriminalnya diketahui warga tepat di depan sebuah toko bangunan. Pelaku berinisial AR, berusia 32 tahun, sempat menjadi sasaran kemarahan warga hingga babak belur. Menurut Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, pelaku merupakan residivis yang sudah kerap beraksi di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Garut. Selain pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor jenis Matic sebagai barang bukti. Kita mendapat laporan dari Kapolsek Cikajang bahwa telah terjadi percobaan pencurian yang mana sempat viral di medsos. Nah, dari itu diduga pelaku itu berusaha untuk membongkar kunci kontak sepeda motor, yang mana korban lagi bekerja, kemudian pelaku berinisial AR 32 tahun, warga Sukaresmi, Kabupaten Garut, itu setelah motor ditinggalkan oleh korban, menggunakan pelaku dengan menggunakan kunci T atau kunci asta, berusaha membongkar kontak kendaraan tersebut. Akhirnya dilihat oleh korban. Nah, akhirnya bersama dengan temannya korban menangkap pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, waspada modus baru kejahatan jalanan. Satreskrim Polres Garut meringkus komplotan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan batang pohon pisang untuk menjebak korban. Para pelaku yang beraksi di Kecamatan Sukaresmi ini tega menganiaya pengendara motor sebelum membawa kabur kendaraan korban. Inilah 3 anggota komplotan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Kampung Tarikolot, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Ketiga pelaku masing-masing berinisial AT, DD, serta DS yang diketahui masih di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, komplotan ini menggunakan modus yang cukup unik namun berbahaya. Mereka sengaja melintangkan batang pohon pisang di tengah jalan untuk memaksa pengendara motor berhenti. Saat korban turun untuk menyingkirkan batang pohon tersebut, para pelaku tiba-tiba muncul dan langsung melakukan kekerasan fisik. Petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor hasil kejahatan, senjata modifikasi berupa gir motor yang dililit tali sabuk, serta batang pohon pisang sepanjang 120 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
Para pelaku diketahui mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu sebelum mengincar korbannya. Pihak kepolisian kini tengah mendalami kemungkinan adanya TKP lain yang dilakukan oleh komplotan ini. Kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Tarikolot, Desa Sukajaya, yang mana korban berinisial AH melaporkan ke Polsek Cisurupan. Kemudian dengan serangkaian penyelidikan dan gabungan dari Polsek Cisurupan dan tim Sancang, akhirnya bisa mengamankan juga para pelaku yang diduga pelakunya 3 orang. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Meskipun operasi pencarian resmi telah ditutup, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi para korban longsor Cisarua. Hingga Selasa saudara, tercatat 80 jenazah telah berhasil diketahui identitasnya dari total 99 kantong jenazah yang diterima petugas. Hingga kini total ada 94 kantong jenazah yang telah diterima, ditambah 5 kantong jenazah baru. Sehingga keseluruhan sampai Selasa kemarin sebanyak 99 kantong jenazah. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan hingga saat ini telah mengidentifikasi 80 kantong jenazah dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Rekan-rekan sekalian, terakhir kita update di Puskesmas di Kecamatan Cisarua, kita telah mengupdate kurang lebih 90 kantong jenazah yang sudah kita terima, ya 94 kantong jenazah yang sudah kita terima. Dan kemudian kita berada di sini dan kita telah menerima penambahan ya 5 kantong jenazah lagi, ya. Sehingga total yang kami terima di pos DVI ya Rumah Sakit Sartikasi ini menjadi 99 kantong jenazah. Sementara itu berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, total laporan orang hilang akibat longsor Cisarua mencapai 104 orang. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, pergerakan tanah terjadi di Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. 5 rumah terdampak, 2 diantaranya terpaksa dikosongkan karena kondisi dinilai sangat membahayakan. Pergerakan tanah terjadi di sepanjang tebing sungai besar yang melintasi pemukiman warga. Kondisi tanah yang labil ditambah intensitas hujan tinggi mempercepat erosi tebing sungai secara perlahan namun pasti. Dampak terparah terlihat di area kebun warga yang ditanami pohon pisang dan tanaman buah. Sebagian pohon rubuh, tanah amblas, dan tebing menjorok ke arah aliran sungai. Sejumlah dinding dan lantai rumah warga terbelah dengan celah yang cukup panjang. Akibat kejadian ini, 5 rumah yang berada paling dekat dengan jurang sungai dinyatakan terdampak. 2 rumah diantaranya sudah ditinggalkan pemiliknya karena kondisi dinilai sangat beresiko. Ya, karena terkikisnya air kali atau air kali kecil lah gitu, istilahnya kan jadi terbawa arus, jadi penggeseran terus hujan deras jadi akan menimbulkan pergeseran tanah gitu. Tanah di sini nggak labil gitu, istilah labil apa yang labil ya Pak? Ya labil gitu ya. Dan banyak retakan-retakan ini Pak. Ya retakan-retakan ini pernah sih dulu juga pernah retak, yang itu yang belah sananya tuh retak. Ininya kan sekarang hujannya deras lagi ya retak lagi gitu. Pemerintah desa bersama BPBD Kabupaten Cirebon terus melakukan pemantauan di lokasi rawan. Warga yang tinggal di sekitar tebing sungai dihimbau segera mengungsi jika hujan deras kembali terjadi atau retakan semakin melebar.
Saudara, menjelang perayaan Imlek dan bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bandung merangkak naik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Menjelang perayaan Imlek dan bulan suci Ramadan, saudara, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Kota Bandung terus merangkak naik. Di Pasar Kosambi, saudara, kenaikan harga terjadi pada daging sapi, telur, hingga daging ayam potong. Kenaikan harga kebutuhan pokok terus terjadi di Kota Bandung menjelang Hari Besar Keagamaan. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi kini telah menyentuh angka Rp150.000 per kilogram, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pedagang menyebut tingginya harga daging sapi sangat terpengaruh oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, mengingat sebagian besar pasokan berasal dari sapi impor. Tak hanya daging sapi, harga telur ayam pun turut mengalami kenaikan bertahap. Dalam 3 hari terakhir, harga telur merangkak naik dari Rp29.000 kini menjadi Rp31.000 per kilogram. Kondisi serupa terlihat pada komoditas ayam potong yang naik dari Rp38.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Meski harga melambung, pedagang memastikan distribusi dari pemasok hingga saat ini masih terpantau lancar. Sekarang 42.000 naik itu. Sebelumnya dari 28 terus 40 40. Udah berapa lama, Pak? Seminggu ya, kurang lebih. Udah ada seminggu. Kenapa, Pak, ada kenaikan harga itu? Udah biasa. Sekarang kan nanti menjelang mau Ramadan, terus ada Imlek juga. Udah biasa kalau ada hari raya naik. Para pedagang memprediksi harga masih berpeluang kembali naik, mengingat tingginya permintaan pasar mendekati puncak perayaan Imlek dan awal Ramadan nanti. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Faktor cuaca buruk disinyalir menjadi pemicu utama terhambatnya distribusi dari daerah pemasok. Mendekati Hari Besar Keagamaan, harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Kosambi Kota Bandung terpantau bergejolak. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini dibanderol Rp100.000, naik tajam dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, cabai merah Tanjung juga naik menjadi Rp60.000 dari harga normal Rp40.000. Kondisi serupa terlihat pada bawang merah yang kini dijual Rp48.000 per kilogram. Berbeda dengan bumbu dapur, harga sayuran seperti sawi dan tomat relatif masih stabil di kisaran Rp10 hingga Rp16.000. Pedagang menyebut kurangnya pasokan akibat cuaca buruk di daerah penghasil menjadi penyebab utama melambungnya harga cabai. Sekarang naik dari 30, sekarang 50 per kilo. Kalau cabai keriting hijau? Cabai hijau mah nggak stabil, 40 per kilo. 40. Kalau cabai merah Tanjung berapa? Merah Tanjung sekarang 60 naik dari 40. Dari 40. Cabai naik gede. Kalau cabai rawit berapa? Cabai rawit apalagi naik pisan sekarang 100.000 dari 60.000. Dari 60.000. Iya. Udah berapa lama Bu naiknya? Kalau cabai rawit ada seminggu. Sementara itu, untuk komoditas beras terpantau masih bertahan di harga Rp13.000 untuk medium dan Rp15.000 untuk kualitas premium. Tingginya harga cabai membuat warga harus memutar otak dan mengurangi volume belanja agar dapur dapat tepat berpulang. Bu sendiri gimana Bu? Ini pada naik, pengennya gimana harapannya? Ya, pengennya ya harga murah lah, siapa yang nggak mau murah, semua orang juga maunya murah ya.
Tapi kan pada naik nih Bu, apakah Ibu menyiasatinya jadi sedikit atau sama aja? Karena gimana pun tetap butuh. Ya paling makanannya yang nggak terlalu mahal lah, misalnya kalau daging kan mahal gitu, jadi di mix gitu, cara mengatur dapurnya gitu. Pedagang memprediksi harga masih akan berfluktuasi hingga memasuki awal Ramadan nanti, tergantung pada kelancaran distribusi dan kondisi cuaca di tingkat petani. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Bandung menggelar bazar murah serentak di 30 kecamatan. Program ini menjadi langkah strategis untuk menstabilkan harga pasar serta memastikan pasokan pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. Antusiasme warga mewarnai hari ketiga pelaksanaan bazar murah utama di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Warga rela mengantre sejak pagi guna mendapatkan beras dan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran. Di bazar ini, beras SPHP dibanderol Rp58.000 per 5 kg. Sementara minyak goreng dijual Rp15.500 per liter. Guna memastikan pemerataan, petugas membatasi pembelian maksimal 15 kg beras dan 1 dus minyak goreng per orang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa bazar ini adalah komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pasar yang fluktuatif. Farhan memastikan program ini akan berlanjut hingga Maret mendatang. 10 hari sebelum kita berpuasa, kita memang sedang akan memastikan bahwa pengendalian harga dari bahan kebutuhan pokok ini betul-betul berada di dalam rentang harga yang terkendali di ukuran atau parameter inflasi daerah. Mudah-mudahan sih kita masih bisa memastikan rantai pasok yang baik khusus untuk bahan pangan, karena dengan rantai pasok yang baik maka insya Allah kita akan selalu bisa mengendalikan inflasi. Meski harga daging ayam dan telur terpantau stabil, komoditas cabai rawit masih mengalami lonjakan hingga Rp70.000 per kilogram. Pihak Disdagin sendiri menyalurkan 5 ton beras setiap harinya untuk 3 kecamatan guna menjamin ketersediaan stok. Jadi kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita dilaksanakan 5 hari, setiap harinya itu di 3 tempat. Jadi dari hari Senin kemarin sampai Jumat nanti itu ada 15 lokasi di 15 kecamatan itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di bulan Maret, itu mulai tanggal 2 Maret, itu 5 hari juga sampai Senin sampai Jumat, itu di 15 kecamatan lagi. Jadi kita totalnya 30 kecamatan. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan pasar tradisional. Beras itu 10 kilo, minyak 2 liter, daging setengah kilo. Tahu dari mana sih ada bazar murah? Kan ada di sosmed juga ada, di grup RT juga ada, di grup RW juga ada. Kalau harga sama pasar gimana? Beda sedikit sih kalau iya. Ini juga sih kan ya, itu yang dijualnya juga minyaknya minyak kita, bukan minyak yang biasa yang saya pakai. Itu lumayan lah. Bazar Murah Utama 2026 ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada 9 hingga 12 Februari dan sesi kedua pada 2 hingga 6 Maret mendatang. Warga dihimbau untuk tidak panik buying karena ketersediaan pasokan dipastikan aman. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, melambungnya harga kedelai di pasaran membuat sejumlah perajin dan pedagang tahu di Sumedang di Jatinangor harus berpikir keras. Demi menjaga omset agar tidak kian merosot, pedagang terpaksa menyiasati ukuran tahu menjadi lebih kecil agar harga jual konsumen tidak mengalami kenaikan. Kuliner ikonik tahu Sumedang kini tengah diuji oleh tingginya harga bahan baku kedelai.
Salah satunya dirasakan oleh pengelola warung tahu Haji Atek di Jalan Raya Sumedang, Bandung, Kecamatan Jatinangor. Warung yang sudah berdiri sejak tahun 2013 ini dalam sehari mampu menggoreng hingga 30 papan tahu. Namun kini, setiap potong tahu yang dihasilkan terlihat berbeda dari biasanya. Untuk menyiasati biaya produksi yang membengkak, pengelola mengurangi dimensi atau ukuran tahu menjadi lebih kecil. Langkah ini diambil sebagai pilihan terakhir agar harga jual tetap stabil dan tidak ditinggalkan pelanggan. Ya, mensiasatinya kadang-kadang kalau kedelainya naik terus, ya mungkin dari segi ukuran tahunya agak diperkecil. Ukuran agak diperkecil. Cuman harga tetap. Kini, para pedagang hanya bisa berharap adanya intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga bahan baku. Andri Iskandar, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jelang perayaan Imlek, kudapan manis dodol Cina kembali menjadi buruan warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Guna memantapkan kesiapan ibadah di Tanah Suci, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi mulai menggelar bimbingan manasik bagi para calon jamaah haji tahun 2026. Dari total kuota 173 orang, baru 70 jamaah yang dinyatakan siap berangkat usai menyelesaikan proses pelunasan biaya haji. Pembekalan ibadah haji kembali digelar sebagai bentuk layanan dan tanggung jawab pemerintah kepada para calon jamaah haji di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan manasik ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam, baik dari sisi rukun ibadah maupun teknis pelaksanaan selama berada di Tanah Suci nanti. Rencananya, bimbingan manasik akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. 4 pertemuan dilakukan sebelum bulan puasa, dan 1 kali pertemuan tambahan akan digelar pasca Hari Raya Idul Fitri, guna memantapkan kesiapan akhir jamaah. Untuk musim haji tahun 2026, Kabupaten Sukabumi mendapatkan jatah kuota sebanyak 173 jamaah. Namun, hingga saat ini, baru 70 orang yang sudah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH dan dinyatakan siap berangkat. Bimbingan manasik haji tingkat kecamatan dan Kabupaten Sukabumi, di mana manasik haji ini adalah kewajiban pemerintah kami, Kementerian Haji dan Umroh, memberikan manasik kepada jemaah haji yang akan berangkat tahun 2026. Kegiatan ini direncanakan 4 kali kegiatan ya. Kemudian nanti setelah Lebaran 1 kali kegiatan. Artinya jemaah haji mendapatkan layanan manasik haji sejumlah 5 kali kegiatan. Sementara itu, sekitar 100 jamaah lainnya diketahui belum melakukan pelunasan karena berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan, ekonomi, hingga belum siapnya pertimbangan keluarga. Pihak Kemenak menegaskan, kuota jamaah yang tidak terserap nantinya akan dikembalikan ke tingkat provinsi untuk diatur ulang sesuai daftar antrean berikutnya. Andris Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, inovasi teknologi di sektor perikanan terus berkembang. Di Kabupaten Sukabumi, saudara, seorang pembudidaya berhasil mengembangkan sistem pembenihan ikan nila berbasis teknologi intensif. Selain lebih efisien dan hemat lahan, metode ini mampu menghasilkan benih berkualitas tinggi hingga diminati pasar nasional. Inilah sistem teknologi pembenihan ikan nila yang diterapkan secara intensif dikembangkan oleh Denny Rusmawan di Jalan Cibaraja Salajambe, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sistem ini berbeda dengan metode tradisional. Sistem yang menggabungkan teknologi e-collecting,
inkubator ras, serta penggunaan indukan unggul. Pemeliharaan telur dilakukan menggunakan inkubator berbasis ras atau recirculating aquaculture system yang memungkinkan air terus bersirkulasi sehingga kualitasnya tetap terjaga. Tak hanya itu, indukan yang digunakan merupakan indukan unggul Nila Sakti. Sistem pembenihan ini masuk dalam kategori pembenihan intensif yang hanya memerlukan area sekitar 7 kali 5 meter dengan menggunakan waring atau hapa. Selain lebih hemat lahan, sistem ini juga mampu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup telur dan larva ikan. Pada sistem tradisional, telur dan larva beresiko dimangsa predator, terpengaruh cuaca ekstrim bahkan dimakan indukan jantan. Sementara pada sistem inkubator, seluruh faktor seperti suhu, kualitas air, dan hama predator dapat dikendalikan secara optimal. Hasilnya, benih ikan nila berkualitas tinggi pun dihasilkan dan diminati pasar. Sepanjang tahun 2025, Denny Rusmawan menerima pesanan hingga jutaan ekor benih, termasuk untuk program revitalisasi Pantura yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, benih nila juga dipasok ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, dengan jadwal pengiriman rutin. Sistem pembenihan ini masuk dalam kategori sistem pembenihan intensif ya, di mana kalau dibandingkan dengan sistem tradisional, kita bisa bayangkan satu paket umumnya itu 100 jantan, 300 betina. Kalau untuk pemijahan ya atau untuk breeding di sistem tradisional itu membutuhkan lahan minimal 500 sampai 700 meter. Nah, sedangkan kita hanya membutuhkan lahan dengan menggunakan waring atau hapa itu berukuran sekitar 7 kali 5 saja. Nah, ini dibuktikan lebih efisien ya, lebih hemat lahan, ya lebih hemat lahan. Dengan teknologi pembenihan intensif ini, produksi benih ikan nila dinilai mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus meningkat, sekaligus menjadi solusi efisien dan berkelanjutan bagi sektor perikanan budidaya di Indonesia. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 20 orang marbot Masjid Nurul Huda di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, kini tak hanya sibuk merawat tempat ibadah. Melalui program Balai Ternak, mereka berhasil menciptakan ekosistem peternakan terpadu dengan mengelola ratusan ekor kambing. Berbekal inovasi pakan mandiri dan pengolahan limbah menjadi pupuk bernilai tinggi, para marbot ini kini berhasil meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Usai menunaikan amanah membersihkan Masjid Nurul Huda, Desa Tegal Karang, para marbot ini segera bergegas menuju kantor kedua mereka, yakni sebuah balai ternak yang terintegrasi. Di sini ekosistem peternakan dikelola secara profesional, mulai dari pertanian rumput pakcong di atas lahan 2 hektar hingga racikan pakan mandiri kaya nutrisi yang dicampur dengan jamu tradisional. Hasilnya lebih dari 200 ekor kambing tumbuh sehat dan bugar. Prinsip utamanya adalah zero waste atau tidak ada limbah yang terbuang. Kotoran dan urin ternak diolah menjadi pupuk organik padat dan cair. Tak disangka hasil olahan ini diminati banyak petani hingga Dinas Pertanian dengan nilai jual Rp100.000 per 25 kg. Kami tidak mengandalkan pakan yang pabrikan. Kami berusaha belajar untuk meracik sendiri untuk kebutuhan nutrisi dari domba-domba kami. Bahannya? Nah, bahannya kami juga mempunyai 2 hektar bank pakan atau menanam rumput pakcong 1 hektar, menanam jagung 1 hektar. Kesuksesan mereka teruji pada Idul Adha 2025 lalu, di mana 51 ekor kambing laku terjual. Program yang didukung Basnas ini terbukti mampu mengubah nasib para marbot yang sebelumnya hanya bekerja sebagai buruh harian. Kita kembangkan ke desa-desa yang lain dalam bentuk yang lebih kecil. Nanti dari desa tersebut untuk belajar dulu ke sini, dan melalui berbagai kajian, diskusi dan lain sebagainya, alhamdulillah memang
jemaah Masjid Nurul Huda Farm inilah yang kemudian terpilih untuk mengembangkan peternakan terintegrasi. Kini Nurul Huda Farm menjadi bukti nyata bahwa kemandirian ekonomi bisa dimulai dari desa dan rumah ibadah. Sinergi antara spiritualitas dan kerja keras ini diharapkan dapat terus berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional. Muhammad Syahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, menjelang perayaan Imlek, kudapan manis dodol Cina kembali menjadi buruan warga. Di sejumlah rumah produksi legenda di Kota Bandung, permintaan meningkat hingga ribuan pieces per hari. Selain rasa yang khas, teksturnya yang lengket menjadi simbol eratnya persaudaraan di tahun Shio Kuda Api ini. Makanan manis ini selalu ada saat pergantian tahun baru Imlek. Teksturnya yang lengket menyimbolkan eratnya hubungan persaudaraan, sedangkan bentuknya yang bulat melambangkan tekad yang bulat dan persatuan. Makanan manis ini selalu ada setiap perayaan tahun baru Imlek. Teksturnya yang lengket menyimbolkan eratnya hubungan persaudaraan. Sementara bentuknya yang bulat melambangkan tekad bulat dan persatuan. Tempat pembuatan dodol Cina di Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini telah berdiri sejak tahun 1960-an. Menjelang Imlek, rumah produksi ini mampu menghasilkan sekitar 2.000 pieces dodol per hari dengan melibatkan 20 pekerja. Proses pembuatannya membutuhkan kesabaran ekstra karena dimasak selama 20 jam. Meski sudah modern, resep dan teknik tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa otentik. Kalau hari biasa memang kita nggak produksi dodol Cinanya. Kalau sudah menjelang Imlek, biasa kita bikinnya hampir 2.000 pieces ya per hari. Sebenarnya masih mirip sama yang dulu sih, cuman kita mungkin ubah kayak ovennya jadi lebih modern, cetakannya sudah lebih modern gitu aja sih. Tapi prosesnya, cara itunya sama semua dari zaman dulu ya. Tersedia dalam varian original, pandan, dan kulit jeruk. Dodol ini dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp50.000. Pelanggan pun mulai berdatangan untuk mendapatkan hidangan wajib yang melambangkan harapan rezeki yang terus melekat. Enak, apalagi terutama yang ada cintong yang ada kulit jeruknya. Ini buat nanti Imlek. Iya, bagi-bagi. Wajib ya beli dodol. Oh wajib, katanya tambah hoki ya. Imlek tahun ini merupakan tahun ke-2577 dengan Shio Kuda Api. Shio ini dimaknai sebagai simbol semangat dan energi baru bagi masyarakat Tionghoa. Nah, kalau sudah memasuki pengguntingan plastik ini, tandanya ini sudah memasuki tahap akhir dari pembuatan dodol Cina ini. Setelah digunting, ini tinggal ditempel labelnya untuk segera dijual dan dikirim ke para pelanggan yang akan merayakan Imlek nanti. Nita Handayani, Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Ivar Jenner resmi hijrah ke Super League Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026.
Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal. Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibie dalam mengawal gawang Timnas. Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibie memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibie di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibie langsung berkumpul bersama keluarga. Habibie bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, nggak nyangka juga karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan nggak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget gitu ya. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung Timnas Futsal Indonesia, sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga Timnas Futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan Timnas Futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Ivar Jenner resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United daratkan kapten Timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Jenner. Kapten Timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda Rafael Struijk untuk membela Panji Dewa United. Kabarnya Ivar Jenner menerima pinangan Banten Warriors demi menit bermain setelah tak perpanjang kerjasama bersama FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke era divisi Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan. Dua mantan pemain Timnas Sepak Bola Indonesia, Jendri Pitoy dan Errol FX Iba, memberikan coaching klinik bagi siswa sekolah sepak bola di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar oleh Seputar Jurnalis atau Sinjontor FC untuk memperingati Hari Pers Nasional sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Komunitas sepak bola Seputar Jurnalis Sinjontor FC menggelar beragam kegiatan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Salah satunya menggelar coaching klinik bagi puluhan siswa sekolah sepak bola Pakem Soccer di lapangan Purwo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Coaching klinik dihadiri dua mantan pemain Timnas Indonesia, Jendri Pitoy dan Errol FX Iba. Keduanya memberikan materi latihan dasar seputar teknik sepak bola. Mantan kiper Timnas Jendri Pitoy berharap adanya pemerataan sekolah sepak bola beserta fasilitasnya di seluruh Indonesia. Ingin
Coaching klinik kali ini juga dimeriahkan pertandingan persahabatan antara Sejontor FC dengan PWI Jogja. Selain itu, Sejontor FC juga menyalurkan bantuan kepada SSB dan panti asuhan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Bisa menghadiri acara yang Sejontor FC lakukan, dan kita bisa coaching klinik buat anak-anak yang ada di Pakem Soccer School. Ke depan harapan saya juga kalau bisa dari pemerintah bisa membantu juga yang ada di luar juga yang tidak bisa atau masih kurang lah untuk pembentukan sekolah sepak bola. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mendapatkan hukuman serius dari FIFA usai dianggap melakukan tindakan agresif terhadap wasit asal Tiongkok Mani. Hukuman 20 laga dan denda ratusan juta diakui Sumarji cukup mengecewakan. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji harus menelan pil pahit usai dijatuhi hukuman oleh Komite Disiplin FIFA. Sumarji mendapat hukuman usai dianggap menyerang wasit pada laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Oktober 2025 silam. Komite Disiplin FIFA menilai Sumarji melakukan tindakan agresif kepada wasit Tiongkok Mani yang diduga hingga terjatuh saat memberikan kartu merah kepada Shane Patinama. Tak hanya larangan 20 laga, Sumarji juga dikenakan denda 15.000 Swiss franc atau setara 324 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah keputusan Komdis FIFA diumumkan. Saat ditemui di Jakarta, selain mengungkapkan kronologi di lapangan, Sumarji mengaku cukup kecewa atas keputusan ini. Namun pria 53 tahun tetap legowo dengan menjalani hukumannya. Penjelasan saya itu pun juga tidak diterima dan akhirnya malah justru saya yang diberikan sanksi yang menurut saya ini sangat berlebihan karena kan satu, saya juga tidak melakukan perbuatan yang mungkin saya mendorong begini atau mungkin saya nendang atau mungkin saya apalah gitu. Menurut saya itu hal yang lumrah ya karena kita ingin melindungi pemain dan itu pun diberikan sanksi yang cukup berat, ya saya terima dan saya akan jalani itu. Ya itulah FIFA, itulah sepak bola, memang fair play itu juga memang sangat dibutuhkan. Selain Sumarji, dua penggawa Timnas Indonesia, Shane Patinama dan Tom Haye, juga lebih dulu mendapatkan sanksi dari FIFA. Keduanya masing-masing mendapat sanksi larangan bermain 4 pertandingan dan denda 103 juta rupiah. Renin Tanikan, Yogi Syahrevi, Kompas TV Jakarta. Saudara, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku begal sadis di Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama Kompas Pagi. Saudara, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku begal sadis oleh tim Sancang Satreskrim Polres Garut. Pelaku diringkus saat bersembunyi di atap rumah warga usai melakukan penganiayaan berat terhadap seorang pemuda di kawasan Cibatu. Curas guys, curas. Inilah detik-detik saat tim Sancang Satreskrim Polres Garut mengepung dan menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan di atas atap rumah warga. Pelaku berinisial DDP berusia 21 tahun tak berkutik saat petugas menemukan persembunyiannya hanya beberapa jam usai beraksi. Aksi pembegalan ini terjadi di kawasan Desa Sindang Ratu, Kecamatan Cibatu. Korban bernama Febri, 19 tahun, dihadang pelaku saat tengah berkendara di jalan sepi. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian, sebilah golok, serta ponsel dan pakaian korban. Dari olah TKP kita melakukan penyelidikan, akhirnya mengkerucut kita mendapatkan dugaan pelakunya adalah saudara MP.
saudara RW yang terus kita dalami, akhirnya kurang lebih di pukul 3 dini hari kita berhasil mengamankan pelaku tersebut. Berikut barang bukti dan alat-alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan yang dimaksud. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, warga yang resah menghadang konvoi puluhan pelajar yang hendak tawuran di Kecamatan Klangenan. Tak hanya membubarkan massa, warga yang terlanjur geram juga membakar sejumlah sepeda motor milik pelajar yang tertinggal di lokasi. Rekaman video amatir ini menunjukkan kobaran api yang menghanguskan sejumlah sepeda motor di pinggir jalan Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Senin malam. Motor-motor ini sengaja dibakar oleh warga yang sudah tidak tahan dengan aksi ugal-ugalan geng motor pelajar. Peristiwa bermula saat konvoi puluhan pelajar sambil membawa senjata tajam melintas dengan suara teriakan yang memicu keresahan. Warga yang siaga kemudian melakukan penghadangan massal hingga membuat para pelajar kocar-kacir berhamburan menuju area persawahan. Dalam kejadian ini, 1 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Iputu Ika Prabawa menyatakan, para pelajar ini sebelumnya sudah terpantau petugas di Kecamatan Plumbon sebelum akhirnya menyebar ke wilayah Jamblang dan Klangenan. Ada beberapa kelompok pelajar yang diamankan di beberapa desa yang diduga berafiliasi dalam kegiatan geng motor yang akan melakukan tawuran. Jadi setelah kita amankan di Polresta Cirebon, kami melakukan pengumpulan bahan keterangan. Hingga Selasa siang, sebanyak 24 pelajar diamankan petugas dari 2 kecamatan berbeda. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendataan serta mendalami motif di balik aksi konvoi maupun keterlibatan warga dalam aksi pembakaran. Muhammad Syahri Ramdan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Garut menetapkan dan menahan 3 tersangka tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut. Ketiga tersangka yang merupakan mantan pejabat bank diduga merugikan negara hingga 5 miliar rupiah melalui modus pencatutan identitas ratusan nasabah. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di kantor Kejaksaan Negeri Garut, penyidik akhirnya menetapkan 3 tersangka kasus korupsi. Mereka adalah AJ selaku pimpinan cabang utama periode 2016-2019, EH selaku pimpinan cabang utama periode 2020-2021, dan RR selaku kepala bagian pemasaran. Para tersangka diduga melakukan penyimpangan, mulai dari pemberian kredit fiktif, kredit topengan, hingga pinjaman yang di-top up tanpa sepengetahuan nasabah. Sedikitnya 159 identitas nasabah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya kini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Garut. Kejaksaan Negeri Garut menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut pada kantor cabang utama tahun 2018 sampai tahun 2021. Dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar 5M, sebagaimana perhitungan akuntan publik. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.